Terus tiba-tiba ditawari sama pramugari makanan minuman. Dia bilang tidak, saya tidak, saya lagi puasa. Ya. Nah terus langsung si pendeta yang bener ini gitu ya. Nah. Wah ini kayaknya jangan-jangan Kristen nih. Terus Lebih salah dari saya nih. gitu, lagi puasa gitu kan. Terus dia bilang, dari gereja mana? Dia bilang gitu. Terus dia jawab, saya dari gereja setan. Dan hari ini kami sedang berpuasa untuk kejatuhan hamba-hamba Tuhan. Halo Sobat Podcast semua, kembali lagi dengan podcast bersama GKI Perekulan Bundar. It's not just only conversation. Kembali lagi saya bersama dengan Bu Ida. Halo Bu. Halo Pak. Nah di sini kita bisa menyampaikan ide Bu. Oh gitu ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi gitu kan. Yang lalu kita bicara soal mengenai anak muda juga ya kelihatannya. Nah mungkin ini juga mengenai anak muda, cuman juga bisa ke umum juga sih Bu. Iya. Jadi begini Bu, ini topiknya sih kelihatannya dari apa yang saya resahkan gitu ya, apa yang saya khawatirkan dalam kehidupan kerohanian gitu ya. Bukan hanya refleksi ke saya, tapi juga ke gereja juga atau ke jemaat umum atau pemuda remaja gitu. Ini kan ada banyak hal Bu yang sekarang terjadi, mungkin perubahannya itu gelombangnya mungkin sangat banter banget gitu ya. Ada sekte-sekte baru yang mana sekarang bahkan dinikmati oleh orang banyak. Lalu ada juga yang personal yang bikin heboh, yang mereka buat mujizat lah, mereka bisa ngapain gitu ya, semacam show of magic gitu kan. Cuman lebih diarahkan kepada hal-hal yang rohani gitu. Ada yang mengaku sebagai Mesias atau sebagai nabi lah dan sebagainya. Bu, ini fenomena-fenomena gini ini kira-kira gimana sih Bu? Apa sih yang terjadi gitu? Apa kiamat sudah dekat? Sudah sejangkauan gitu? Iya. Atau gimana sih Bu? Bisa aja, kalau soal waktu kiamat kita nggak tahu kan ya. Iya. Saat kita waktunya itu urusan Tuhan. Nah, oke. Cuma kalau kita ngelihat munculnya aliran-aliran atau sekte yang sesat lah atau apa kan sebenarnya dari dulu juga sudah ada kan Pak. Ya. Kalau saya ngeliat ya memang dari zamannya di dalam Alkitab juga sudah ada kali ya ajaran yang menyimpang dari kebenaran yang sesungguhnya. Nah cuma barangkali kalau untuk zaman sekarang yang dengan kecanggihan teknologi itu kan sekali ngomong langsung yang nonton bisa puluhan juta gitu. Jadi cepat aja tersebarnya. Nah tapi masalahnya Bu, sekarang kalau kita bicara teknologi nih Bu, dulu mereka punya, sebelum teknologi digital seperti ini, mereka juga punya cara promosi, strategi yang terbaik pada saat itu. Iya. Sekarang ini juga yang terbaik yang ada saat ini didukung oleh berbagai teknologi lah. Media. Tapi masalahnya Bu, yang saya pengen tahu juga, apa yang terjadi di dalam diri orang yang melihat gitu. Kenapa mereka sekarang tertarik gitu, lebih tertarik, lebih wow gitu istilahnya. Padahal dulu juga sama sebetulnya. Ada mujizat, ada gitu lah. Cuman ini ada pergeseran apa sih? Apakah pergeseran moral atau pergeseran apa sih Bu kiranya? Saya juga kadang bingung loh. Kita ngomong terus terang aja ya. Kadang orang, aku suka ke gereja sana karena lebih ini, lebih itu, lebih ini. Nah, kira-kira kalau menurut pemikiran Bu Ida nih, kenapa sih Bu kira-kira? Sebenarnya kalau kita melihat kan Pak, sebetulnya kan betul sih di zaman dulu juga pasti kan langsung ada pengikutnya. Sekarang ini jauh lebih viral, jauh lebih heboh karena lebih mudah gitu ya, lebih mudah diakses di mana-mana media sosial gitu ya. Sehingga orang langsung bilang wah gitu ya. Saya ngerasa kayaknya mungkin di dalam diri manusia sebenarnya kan kita ini ada kecenderungan pengen terfokus ke diri kita. Jadi bisa saja maksudnya ketika penawaran itu untuk kepuasan diri itu jauh lebih diminati dan dinikmati. Jadi kan orang kadang-kadang lihat, wah ini sesuai nih dengan apa, dengan kepuasan diri saya gitu loh. Jadi dia dengan gampang sekali, misalnya kayak kita misalnya yang ngomongin tentang sampai misalnya
tidak menyadari melakukan kayak pelecehan seksual, terus dia kan menggunakan kata-kata rohani, bahkan mengutip kitab suci misalnya kan Pak. Nah itu kan karena orang kayak bisa kayak karena dia nggak tahu yang benar. Kalau saya ngeliat sih, kalau saya sempat lihat ya ada apa videonya itu, karena memang dia tidak mungkin dia tidak mengenal yang benar itu. Nah ini muncul nih orang seakan-akan begitu meyakinkan ngomong. Ini artinya ini nih gitu loh. Mungkin dia punya karisma khusus kali ya. Mungkin itu juga. Tapi lepas dari itu kok saya berpikirnya Pak, ya iblis nih kan gak tinggal diam gak sih Pak. Semakin dekat waktunya semakin juga dia, wah ini mesti gue gencar nih cari pengikut kan gitu kan. Dan dia pakai segala sesuatunya. Dan dicarilah kesenangan-kesenangan manusia untuk bisa membuat akhirnya orang kebawa jadi pengikut dia. Nah coba Pak Teguh pernah pikir gak kenapa sih namanya misalnya salah satu contoh gereja setan. Kenapa pakai nama gereja? Ya kenapa gak temple atau apa gitu ya, mungkin kalau dibilang will gitu. Mungkin kalau disebut pengikut apa kerajaan setan gak ada yang ikut orang, mungkin belum ada tertariknya. Tapi kalau pakai kata gereja itu kan mulai kayak wah ini gereja nih, mulai masuk, mulai ada tawaran-tawaran yang menggiurkan, yang memberi kepuasan, terbawa. Ya istilahnya berarti sekarang pendekatannya lebih halus gitu ya, lebih mendarat. Betul. Lebih mengena. Mungkin kontekstual kali Pak. Iya betul. Itu betul, ya. Jadi mereka tuh bikin ya iblis tuh memakai orang-orangnya lah, pengikut-pengikutnya untuk mengkontekstualkan sehingga kayaknya bisa, oh iya kok itu lebih membuat mereka terbawa gitu. Iya. Nah tapi masalahnya begini Bu. Sekarang tadi terlintas dalam pikiran saya kalau misalnya kita ini kan pasti manusia ini pasti punya pilihan, gitu kan? Pilihan mana nih, ke kiri, ke kanan, maju, mundur, dan sebagainya. Nah, apakah sekarang ini pilihan itu semakin kuat ya, dalam artian, oke, kalau dulu ke kanan itu jelek, berarti sekarang harus ke kiri nih. Ke kirinya yang dikuatin, sehingga orang merasa membenarkan bahwa, oh ya ini benar nih, ini sesuai dengan firman Tuhan gitu. Tapi sebelum masuk ke pemahaman yang benar bagaimana ya Bu ya, tapi apakah memang kayak gitu ya? Jadi sekarang, maksud saya begini, orang nih seneng yang wow. Ya. Kalau sorry nih, pemikiran saya nih ya, disclaimer nih, pemikiran saya. Kalau orang berbakti, tetapi dia kondisinya ya saat teduh, berbaktinya seperti tanda kutip quote-unquote monoton, orang akan lebih senang melihat kebaktian yang begitu wow gitu, dengan apalagi ada mujizatnya gitu, ada peragaan dalam artian yang orang bisa lebih tertarik, maka orang menuju ke sana dan melihat bahwa kuasa Tuhan ternyata ada di sana di gereja ini. Apa kayak gitu sih Bu? Kalau saya ngeliat gini Pak, sekarang gak usah jauh-jauh, ngapain kita ngomong di dalam gereja? Orang juga pergi ke satu tempat ya, misalnya mempercayai sesuatu di dalam pohon atau di apa, dia bisa loh ngalami yang namanya kayak terkesannya mujizat juga. Dia minta ke situ. Jadi kalau kita bilang jadi saya ngeliat gini, jangan pernah membangun imanmu karena mujizat. Karena mujizat itu juga bisa dilakukan oleh iblis kan? Kita ingat kan waktu itu kan, dia kasih tulah-tulah itu kan, dia juga bisa membuat seakan-akan menyamai dengan itu gitu lah. Nah jadi kalau kita membangun dengan mujizat, jadi ketika seakan-akan orang itu, pendeta itu bisa melakukan mujizat. Nah pergi ke situ, itu kan juga yang membuat tokoh pendeta yang lagi heboh sekarang itu kan Pak, yang membuat banyak orang pengikutnya. Karena ketika dia berdoa ada mujizat. Harusnya kan mujizat bisa membawa orang untuk melihat kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan. Tapi bangunlah iman berdasarkan firman Tuhan seharusnya. Nah, Bu. Kembali lagi kadang masalah klasik ya Bu. Kalau kita bicara anak muda, bagaimana keluarga harus mengarahkan, membimbing. Tapi bagaimana orang tuanya punya dasar yang kuat. Kalau orang tuanya juga gak punya dasar yang kuat, pasti akan bagaimana bisa mengajar gitu, seperti orang buta menuntun orang buta gitu kan. Ya, kalau Ibu lihat nih sekarang nih, kalau kita bicara gereja nih Bu ya, gereja nih. Tapi ini sekali lagi ini pendapat ya, istilahnya pendapat Bu Ida nih gitu kan, bukan mewakili kalayak umum gitu. Kita mesti batasin itu dulu supaya nggak terlalu nggak terlalu luas opininya. Apakah selama ini gereja belum cukup dalam artian memberikan pengertian atau memberikan arahan gitu mengenai
semacam awareness atau warning gitu, alert gitu. Hati-hati loh, sekarang sudah ada ini. Atau ya gereja selama ini ya flat-flat aja gitu, ya udah ngajarin perpuluhan, ngajarin Paskah, Natal maknanya gitu kan. Terus yang bisa di pemuda, Tuhan sayang lu loh gitu kan. Kalau lu punya pergumulan datang kepada Tuhan gitu kan. Doa yang rajin dan gitu-gitu ya bla 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 yang konvensional punya gitu. Tapi apakah gereja selama ini belum cukup untuk memberikan ini ada apa ya istilahnya Kayak bahaya nih. mengingatkan, iya. Kira-kira gimana Bu? Kalau saya lihat sebetulnya mungkin ada gereja yang sangat peka, makanya dia langsung nge-sharekan misalnya, atau langsung jadi tema tuh. Jadi mungkin perlu dipikirkan dalam 1 bulan ada tema yang mendadak bisa diganti, yang sesuai dengan situasi yang ada. Kan kita kan dalam 4 minggu 5 minggu kan kadang kita sudah bikin tema kan setahun kan Mbak. Nah tanpa sadar kan karena 1 tahun sudah dibahas, jadi kita ya nggak nyambung nih, si pembicara juga nggak nyambung ini karena memang temanya nggak cocok gitu kan ya. Saya rasa perlu tuh kayak ada yang lagi viral nih, tetapi sesuatu itu yang viral itu tidak sesuai dengan firman. Ya sudah mungkin 2 minggu kemudian, kalau minggu depannya mungkin yang pembicaranya juga nggak siap kali ya. Yang 2 minggu ke depan itu mungkin langsung dibilang boleh nggak diganti tema ngebahas itu. Kadang-kadang kita nggak sadar dengan patokan yang 1 tahun sudah dibuat tema-tema itu, kita langsung mikir ya nggak bisa nih gitu loh. Jadi kayak ya udah kita lewat, kita tetap lagi ngomongin tentang misalnya tentang pengampunan, padahal lagi heboh nih tentang ajaran sesat misalnya. Nah jadi nggak dibekali gitu loh Pak. Makanya saya rasa dalam membuat sebuah tema, gereja mungkin mesti pikir untuk pemuda atau mungkin untuk umum juga kali ya. Ada minggu-minggu yang fleksibel gitu loh. Mungkin apakah tuh pembicara dalamnya, untuk pembicara dalam misalnya kan kalau udah dari keluar kita udah kasih surat tuh kan, saya ingat tuh kalau di sini kan kasih surat udah berapa cukup ini surat penggembalaan atau surat pesan khusus gitu ya. Misalnya kayak gitu. Jadi kalau memang saya menemukan ada gereja yang sudah sangat peka dan langsung bisa memberi respon, ada yang memang mungkin cukup banyak juga yang gitu ya. Tidak ya udahlah ya kita pokoknya kesini lah ya dibahas gitu lah. Atau Bu, hamba Tuhannya nggak ngupdate Bu. Bisa juga hamba Tuhan gak update, terus orang tua tidak update. Kan kadang-kadang kan gak semua. Memang kayaknya ya perbanyak ngomong sama anak-anak ya. Saya kadang-kadang juga banyak gak update sih Pak. Tapi karena saya kumpul kadang dengan mahasiswa itu muncul pertanyaan. Nah itu. Makanya saya jadi ini gitu ya. Makanya ya ini mohon maaf ya bagi hamba-hamba Tuhan yang ya gak berniat menyinggung gitu ya. Cuman perlu lah ya nonton Netflix, nonton TikTok, nonton Instagram gitu-gitu lah ya. Betul. Supaya tahu nih yang hype nih sekarang apa nih gitu kan. Kira-kira kalau dengan seperti itu berdampak apa kepada jemaat saya, kepada gereja gitu. Supaya gak seperti apa ya, air tenang tapi menghanyutkan tapi menghanyutkan yang jelek. Iya tiba-tiba anaknya jemaatnya hilang kan. Tiba-tiba hilang, nanti kita ngomong ya itu sudah kehendak Tuhan. Kan susah Bu ngomong kayak gitu Bu. Dan seolah-olah gereja sudah siap kok, tapi ya ternyata nggak siap gitu loh. Itu yang jadi pemikiran saya sih sebetulnya. Apa perlu bahwa hamba Tuhan ini harus apa ya, mengupdate diri gitu. Betul. Ini kita bicara hamba Tuhannya ya, kita bicara hamba Tuhan. Oh iya. Karena kebetulan yang lagi ngomong hamba Tuhan juga ya Pak ya. Saya rasa karena saya kan pelayanan kan banyak di pemuda remaja kan Pak, dan di mahasiswa. Saya memang sering bertanya, lagi ada apa nih gitu. Karena kalau saya cari sendiri, karena kan yang saya kadang-kadang di TikTok pun Pak, kalau kita nontonnya sering yang misalnya ayat-ayat atau apa gitu ya, kita itu nggak muncul juga kan yang nggak benar itu kan. Nah tapi kan ketika nanya ke mereka biasa bilang, oh ini Bu yang lagi ini, games yang lagi viral ini. Padahal kan saya gak suka main games Pak, tapi saya pengen tahu. Setiap kali saya mau ngisi kan games yang apa yang lagi viral ini, terus apa yang ininya, oh ini Bu. Jadi informasi itu kita juga bisa mengupdate diri. Ya kalau memang kita ngerasa gak ada waktu nih buka-buka, tanya sama anak-anak mudanya. Apa tantangan atau godaan yang sedang kalian ini kan, yang lagi kalian hadapi gitu loh. Memang harus banyak ngomong sama orang-orang muda. Orang tua saya rasa gak hanya sama Tuhan Pak, orang tua pun harus melakukan hal yang sama. Iya karena gini loh Bu, sekarang kalau kita bicara sekte yang ada, aliran-aliran yang muncul, lalu hamba Tuhan, istilahnya hamba Tuhan gitu ya, tanda kutip gitu, itu kan mereka selalu selalu seolah-olah selalu update gitu loh, sehingga mereka bisa cepet
mengena. Iya. Langsung kena tuh sasarannya tuh, langsung gitu, diambil gitu istilahnya. Tapi di gereja sendiri kadang ya out of date gitu istilahnya. Jadi agak timpang gitu. Mereka udah lari jauh. Iya. Kita masih santai-santai gitu, old fashion sama yang update udah fashionnya. Bener gak sih kira-kira kayak gitu ya Bu? Tapi sorry ya sekali lagi ini pemikiran saya nih gitu loh. Ya ada sih Pak, memang ada yang barangkali kan kadang sudah terfokus ke pelayanan di gereja, penggembalaannya mungkin ya walaupun itu memang kayak kita menuntut diri sih kalau menurut saya gitu ya. Jadi kalau saya misalnya udah gini nih, udahlah ya saya kadang-kadang pikir saya rasa udah gak cocok tuh di remaja di SMP. Tapi waktu diundang, nah gimana nih kan? Iya. Lain kan remaja saya dengan remaja mereka sekarang. Beda. Ya mau tidak mau ya sudah. Saya cari tahu anak-anak yang saya kenal, orang tua yang saya kenal punya anak remaja, tanyain aja gitu loh. Terus baru mulai lihat kan apa sih yang lagi ngetop hari ini, yang terupdate apa gitu loh. Minimal tuh tiap kali khotbah, mungkin karena saya khotbahnya rata-rata di pemuda remaja, jadi sadar terus. Nah, kalau yang umum kira-kira gimana sih Bu? Kalau yang ya kita bicara usia-usia berapa ya? Ya istilahnya umum lah, nggak pemuda remaja lah gitu lah. Itu kira-kira untuk membangun kesadaran itu gimana sih Bu caranya? Dalam artian membangun kesadaran bahwa kondisi sekarang ini tidak sedang baik-baik aja gitu loh. Itu gimana caranya Bu? Kira-kira kalau menurut pemikiran Bu Yuda gimana caranya? Kalau saya ya Pak, kan kita tahu bahwa semakin, kan kita lagi menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali kan. Iya. Istilahnya kayak memang tidak tahu waktunya, tapi kan dikasih tahu ada tanda-tandanya. Dan kita memang tahu dunia ini akan semakin apa gitu loh. Dan kita malah lihat di bagian firman Tuhan yang bilang kan iblis tuh nggak diem loh ya. Selalu mencari maksa, selalu mencari cara. Nah kalau iblisnya sudah begitu menggunakan beragam media teknologi untuk menjangkau mencari pengikut. Nah kita ini kan sebagai anak Tuhan ya jangan diem-diem dong gitu loh. Nanti jangan tiba-tiba ketika anaknya sudah terlibat, kok anakku bisa? Lah kamu kok nggak tahu kan gitu kan ya. Memang harus saya rasa tuh perlu kayak semuanya harus menuntut diri. Jadi mau hamba Tuhan, mau orang tua, mau bila bro yang udah lebih usia lebih senior pun bagi saya harus gitu loh. Karena ini perkembangan zaman yang bisa mengancam, kalau nggak mengancam diri kita mungkin mengancam anak-anak kita atau generasi muda gitu loh. Makanya Bu, kalau saya nih bayangkan gitu ya. Kalau saya membayangkan saya mau apa ya istilahnya, nah kalau saya iblis lah gitu ya, saya membayangkan gitu ya, sorry to say nih ya. Saya pasti akan melihat oh ini nggak usah terlalu effort gede lah untuk merusak gitu kan. Oh yang gereja ini perlu nih effortnya agak gedean gitu. Yang ini sangat susah, ini effortnya harus total nih, all out nih. Mungkin kondisi kayak gitu kali ya. Bisa aja sih. Saya pernah Pak dengar cerita, tapi udah lama nih Pak. Mungkin sudah waktu saya masih mahasiswa di saat. Ada satu pendeta itu lagi perjalanan ke luar negeri. Terus duduk di samping dengan orang yang berpakaian jas gitu ya. Jadi kayak mungkin pendeta juga kali dipikirkan. Terus tiba-tiba ditawari sama pramugari makanan, minuman. Dia bilang tidak, saya tidak. Saya lagi puasa. Nah terus langsung si pendeta yang bener ini gitu ya. Wah ini kayaknya jangan-jangan Kristen nih. Terus bisa dari saya nih. Gitu, lagi puasa gitu kan. Terus dia bilang, dari gereja mana? Dia bilang gitu. Terus dia jawab, saya dari gereja setan. Dan hari ini kami sedang berpuasa untuk kejatuhan hamba-hamba Tuhan. Nah lo, terus ekspresinya gimana kira-kira? Nah, saya gak tahu yang ekspresi yang pendeta ini Pak. Itu Pak dalam pikiran saya waktu dengar itu. Wah, kita yang punya kebenaran tidak seradikal itu gitu loh Pak. Tidak sengotot itu, tidak semati-matian itu. Ya gimana kita gak kalah sebelum berperang? Iya. Karena mereka udah siap duluan. Fondasinya mereka kuatin gitu. Kita bisa lihat di mana. Coba lihat namanya pemahaman Alkitab. Tinggal persekutuan doa. Berapa yang hadir? Nah, sepi Bu. Kesukaan orang adalah oke nih, kamu sakit datang disembuhkan. Sebetulnya kita lagi mencari Tuhan atau lagi mencari mujizatnya Tuhan. Nah kadang dibalik loh Bu sama orang. Saya mau percaya dulu sama Tuhan kalau saya lihat perbuatannya Tuhan secara nyata. Kadang dibalik itu loh Bu. Dibalik ya maksudnya. Betul, itu bisa saja bagi kamu yang ragu, yang belum mengenal Tuhan. Tapi kalau kita yang sudah mengenal Tuhan masih menuntut mujizat, itu bagi saya sudah tidak tepat gitu. Keterlaluan sih. Agak keterlaluan gitu ya. Nah, kadang saya lihat sekarang kan coba kita kadang-kadang lebih laku kalau orang itu
kesaksian misalnya ya. Ketika dia bilang waktu itu saya sudah divonis dokter sakit, terus akhirnya disembuhkan. Itu baik. Saya tidak anti dengan orang yang men-sharingkan atau menyaksikan mujizat Tuhan. Tetapi kalau akhirnya yang dibahas cuma mujizatnya, orang ngelihat orang datang karena mujizat kan Pak. Harusnya kan ada hal penting, lebih penting dari situ kan, tentang Kristusnya. Betul. Kita lihat kenapa, apa kata Tuhan Yesus pada waktu diikuti para murid, kamu ngikuti aku karena apa yang kulakukan kan. Nah tapi coba waktu Yesus disalib, lari semua kan termasuk murid. Nah berarti kan di situ apa, orang menghaus akan mujizat itu. Nah bisa saja ini mungkin dilihat ini kayaknya ini peluang nih, si iblis ini mungkin mikir gitu kan. Oh, ini haus nih, jadi dipakailah pengikutnya itu untuk seakan-akan menggunakan mujizat itu. Kenapa gak atas nama dia langsung, kenapa mesti atas nama Yesus? Ajaran sesat itu loh Pak. Kenapa menyebut dalam nama Tuhan? Kenapa nggak sebut dalam nama ya mungkin nama-nama setan lah gitu ya? Enggak kan gitu loh. Nah karena apa? Oh nggak mau orang kalau udah jelas gitu, yang udah beragama Kristen nggak usah dulu bilang bertobat nggak bertobat lah. Kalau dia Kristen saja pasti oh ini nggak bener nih gitu kan ya. Tapi kalau dia masuk dibilang dalam nama Yesus, nah ini benar nih. Sudah itu terpesona kan Pak, lihat kehebatan dia megang-megang misalnya sembuh-sembuh misalnya ya. Akhirnya kebawa terus. Nah barulah muncul nih pengajaran-pengajaran yang sebetulnya tidak alkitabiah. Nah ini yang susah kadang Bu. Orang sudah, ya seperti tadi kita katakan ya, orang sudah terpesona lebih dahulu dengan hal-hal yang ajaib, dengan hal yang menurut dia, wah ini cocok nih buat saya nih, cocok nih untuk kebutuhan saya gitu. Tapi yang sekarang Bu, langkah konkretnya nih kalau Bu Ida mau Ibu Ida punya pemikiran apa gitu, kira-kira bisa disampaikan nggak? Dalam artian gini Bu, sorry to say ya, kalau sekarang Bu anak muda, kamu sudah baca Alkitab belum? Bu, 99% mereka pasti ngomong enggak. Karena bagi mereka lebih enak drakor, rajin daripada baca Alkitab. Betul. Bayangkan saya, gimana kalau Alkitab tuh dibuat drakor dan rajin gitu kan. Mereka suka. Tapi sebetulnya kan ada juga tuh Pak di YouTube kan, dibacakan, diceritakan, macam-macam ya. Bahkan kalau kita ngelihat, sebenarnya mau tidak mau ya harus menuntut diri Pak, nggak bisa enggak. Nah itu gimana Bu caranya membangun ya? Kadang, saya kadang nggak bisa ngomong sih ya. Dalam artian saya sendiri kadang, bisa saya baca Alkitab gitu Bu. Udah kena yang soal history masih oke gitu ya. History itu masih oke. Tapi yang udah kena yang soal, saya nggak berani nyebut nih ya. Cuman ya yang soal-soal konsep-konsep penatuaan, pelayanan, aduh Bu, rasanya kepir loncat aja langsung ke Mazmur. Lebih terhibur. Bu, cara membangun dirinya nih loh Bu, yang susah gitu loh. Saya rasa kalau menurut saya Pak ya, selain kita memang perlu berdoa khusus, bayangin tadi kan kami berdoa untuk kejatuhan hamba-hamba Tuhan. Berarti mungkin perlu diadakan kegerakan berdoa bersama untuk anak-anak Tuhan dimanapun gitu loh. Itu nggak bisa kita bilang, saya rasa kalau bilang nggak mau, ya tinggal pertanyaan lu anak atau enggak sih gitu kan. Kalau saya ya Pak, mungkin saya kalau agak cukup keras ya, karena bagi saya kalau kamu anak Tuhan, harusnya kamu gelisah jika kamu tidak berdoa. Gitu kan ibaratnya berkomunikasi kan. Soal bisa malas bisa. Tapi kalau malas dan malas terus itu kan persoalan jadinya. Jadi betul. Memang harus kayak gereja mengingatkan, khotbah-khotbah mengingatkan betapa maksudnya mungkin betapa pendeknya durasi hidup kita. Selagi Tuhan masih mempercayakan hidup, berarti kan kita mesti betul-betul hidup dengan benar kan. Berjuang untuk hidup benar. Nah, dari anaknya yang harus menyadari sekarang gini, anak muda mungkin gak ngerasa penting Alkitab itu gitu loh Pak. Nah ketika orang gak merasa penting, gak akan dibaca Pak. Nah itu Bu, betul. Nah kita cuma bisa, kalau saya cuma bisa pakai, ya udah saya mencoba mengingatkan lewat kita mungkin bisa lewat khotbah, bisa lewat mungkin media-media sosial yang ada. Tapi keputusan ya tetap di tangan mereka kan. Iya sih. Kita akan susah. Buktinya ada juga anak muda yang begitu mencintai firman, ada loh. Tapi jadi minoritas. Bisa dihitung Bu. Bisa jadi minoritas. Surprise banget kalau itu gitu loh. Benar. Jadi kita memang kayak kayak mungkin saya rasa kalau dipaksa, ya akhirnya mereka cuma terpaksa saja. Tapi mereka mesti sadar ini kebutuhan. Jadi kalau kita sudah ngerasa itu kayak kita mau makan tuh kebutuhan, kan kita tetap akan makan, gak disuruh kan Pak. Saya mesti makan karena gue butuh makan. Nah kita sadar gak bahwa membaca firman itu adalah sebuah kebutuhan untuk pertumbuhan rohani kita.
Selagi anak muda atau siapapun itu, termasuk orang tua, siapapun, termasuk para hamba Tuhan semua lah Pak ya, bagi saya majelis atau apapun itu, selagi nggak ngelihat bahwa membaca Alkitab itu sebuah kebutuhan untuk pertumbuhan rohaninya, sehebat apapun khotbah nggak bisa mengubah kok. Iya, nggak ngaruh juga. Nah, cuma saya kalau yang penting kan saya, kalau bagi saya ya Tuhan, ya kita doakan mereka, kita doakan, kita ingatkan, gitu ya. Mengingatkan tuh mungkin walaupun yang diingatkan sudah mulai mual Pak ya. Karena satu anak pernah juga ngomong ke saya, Bu Ida nggak ada bahasan lain. Ketika saya ingatkan nggak ada bahasan lain yang bisa dibahas, kok nggak asik banget gitu ya. Akhirnya ya sudah, tapi kadang bisa gini juga Pak. Kadang saya bisa juga mungkin perlu ada sedikit agak dicubit dikit kali ya. Mereka ngalami pergumulan baru kayak Tuhan. Bisa kan kayak gitu gak sih Pak? Atau memang sekarang seperti itu kali ya perlakuannya. Bukan perlakuan, treatmentnya ya. Iya. Atau seperti itu kali ya Bu? Ya kan ditampar dulu. Kadang Tuhan kan ngizinkan sesuatu. Kalau gini, mereka kan ngeliatnya aku gini-gini aja gak apa-apa tuh. Bukan berarti Tuhan diam loh sebenarnya. Tuhan mungkin ngingetin melalui khotbah, kamu gak dengerin apa. Kalau dia anak loh Pak ya, kalau gak anak jangan dibahas gitu ya. Kalau dia anak suatu waktu mungkin akan Tuhan jewer dikit. Sehingga akhirnya dia sadar, waduh, diajak mengingat lagi kepada Tuhan. Tapi bisa sebaliknya begini Bu, walaupun dia anak, tapi dengan kondisi yang ya fine-fine aja gitu kan. Istilahnya berbuat dosa pun gak ada efeknya gitu ya. Itu bisa terjerumus ya. Oh, sangat bisa kan Pak. Nah, makanya itu yang saya pikir tadi yang Bu Ida bicara, apa sekarang memang treatmentnya harus ditampar dulu gitu, sakit baru ngomong aduh gitu, baru inget gitu. Itu bisa. Makanya kadang-kadang kalau saya lihat ya Tuhan, kan kita berdoanya bawalah mereka akhirnya kepada Tuhan kan. Tujuan kita hidup ini kan sebenarnya untuk Tuhan kan Pak. Ya. Tapi kalau kita bilang ayo tujuan hidup untuk Tuhan, mereka nggak peduli kan Pak. Nah, atau gini Bu ya. Jadi ini jadi lebih ini sih ya, mesti lebih apa ya, agak lebih ekstrim kali ya. Bukan hanya pemuda Bu, tapi umum. Khotbahnya yang nampar dulu. Khotbahnya yang nampar aja Bu. Jadi supaya mereka ingat gitu. Iya gitu loh. Kalau khotbahnya santai-santai aja, ya hidupmu adalah fine-fine aja disertai Tuhan, kelihatannya nggak ngefek kali ya Bu. Gimana membawa orang-orang siapapun itu untuk belajar yang benar. Katanya kan untuk tahu uang asli atau palsu kan belajarnya uang asli Pak, bukan uang palsu. Ya betul. Nah belajarlah uang aslinya atau belajarlah ajaran aslinya. Sehingga ketika dengar ada ini, konsep yang ajaran sesat lah, ajaran gak sesuai lah. Kita udah bilang itu mah gak benar. Gak sesuai kok, karena kita tahu yang benar.